Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Handas Eni Rohmani, MPD, selaku Guru Mata Pelajaran Sarana dan Prasarana. Saya Ginyu Syakira ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Inventarisasi Sarana dan Prasarana. Apa sih pengertian dari inventarisasi? Inventarisasi ini adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang-barang atau bahan yang ada secara benar menurut ketentuan berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan inventarisasi adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor, sekolah, perusahaan, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugasnya. Di sini ada pengertian dari menurut ahli. Inventarisasi ini menurut Kabib Soleh dan Heru Rohmansyah adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, peraturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Menurut Doli Desiregar, ini inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis atau ilegal. Yang ketiga, menurut Dr. Handes Jizat, inventarisasi ini merupakan suatu kegiatan melaksanakan pengaturan, pencatatan aset-aset, menyusun daftar aset yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventarisasi secara teratur. Yang B, ada tujuan, manfaat, dan dasar hukum inventarisasi. Yang pertama ada tujuan inventarisasi. Tujuan utama inventarisasi menurut Siagama 2013, yang pertama, menciptakan tertib administrasi, yang kedua, pengamanan aset, yang ketiga, pengendalian dan pengawasan aset. Yang kedua ada tujuan khusus inventarisasi. Yang pertama ada untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki. Yang kedua untuk menghemat keuangan. Yang ketiga sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan. Yang keempat untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Yang kelima memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keenam, memberikan data dan informasi dalam. Dan yang ketujuh, menentukan keadaan barang atau barang yang rusak atau tua sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Di sini ada manfaat inventarisasi. Manfaat inventarisasi ini dalam inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua ada memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga ada memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, misalnya kayak tua, rusak, atau lebih sebagainya, dasar untuk menetapkan penghapusannya. Dan yang kelima, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Ada dasar hukum inventarisasi. Inventarisasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari pemerintah, termasuk juga yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Beberapa dari peraturan perundang-undangan itu antara lain, yang pertama ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang inventaris barang milik negara atau kekayaan negara. Yang kedua ada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 atau MK atau 5 atau 4 atau 1972 tanggal 13 April 1971 tentang pedoman pelaksanaan inventarisasi barang-barang milik negara di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga ada Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
nomor 10 atau M atau 1976 tentang pelaksanaan inventarisasi dan penyampaian laporan triwulan mutasi barang inventarisasi milik negara. Dan yang keempat ada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 421 16/E atau 74 tentang inventarisasi barang yang dipakai atau dikuasai pejabat atau pegawai yang dimutasikan. Yang ketiga atau yang C, di sini ada langkah-langkah inventarisasi. Dalam melakukan inventarisasi, maka harus memerhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, menyiapkan lembar hasil opname barang inventaris atau LHOPBI. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam: yang pertama, buku induk barang inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang inventaris menurut milik negara dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya. Yang kedua, buku golongan inventaris barang adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Yang ketiga, buku catatan non-inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang habis pakai seperti kapur, pensil, penghapus, papan tulis, kertas ketik, tinta, dan sejenisnya. Yang keempat, daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris adalah daftar tempat mencatat jumlah bertambah dan atau berkurangnya barang inventaris. Yang kelima, membuat daftar isian inventaris, yaitu tempat-tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan barangnya. Dan yang keenam, membuat daftar rekapitulasi barang inventaris, yaitu daftar yang menumpukan jumlah barang inventaris menurut keadaan pada tanggal 1 April tahun yang lalu. Di sini, pada dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan mencari serta menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Sandi atau kode yang dipergunakan untuk melambangkan nama atau uraian kelompok atau jenis barang adalah berbentuk angka bilangan atau numerik, yang tersusun menurut pola tertentu agar mudah diingat dan dikenali, serta memberi petunjuk mengenai formulir nama yang harus digunakan untuk tempat mencatat jenis barang tertentu. Untuk barang pada umumnya, nomor kode itu terdiri dari 7 buah angka yang tersusun menjadi 3 dan 4 angka yang dipisahkan oleh sebuah tanda titik. Adapun susunannya sebagai berikut. Ada 2 susunan. Yang pertama, angka pertama dari susunan 3 di depan adalah untuk menyatakan jenis formulir yang digunakan. Yang kedua, 2 angka berikutnya, yakni yang berada sebelum tanda titik, merupakan sandi pokok untuk kelompok barang menurut ketentuan di dalam masing-masing formulir. Yang D, ada pembuatan dokumen inventarisasi dengan menggunakan aplikasi komputer. Di dalam inventarisasi diperlukan 2 jenis buku, yaitu yang pertama ada buku induk inventaris dan kedua ada buku golongan inventaris. Buku induk inventaris ini digunakan untuk mencatat semua barang inventaris milik atau kekayaan negara yang berada di lingkungan kantor atau proyek atau satuan organisasi yang bersangkutan menurut urutan penerimaan barang. Barang yang dicatat adalah semua barang yang dimiliki sejak awal permulaan, yang dapat bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengadaan barang. Sedangkan buku golongan inventaris ini adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris golongan barang atau diambil dari buku induk inventaris menurut jenisnya masing-masing, seperti inventarisasi bangunan, termasuk rumah dinas, inventarisasi tanah, dan lain-lain.
Kegiatan wajib yang dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua barang inventaris di dalam buku induk inventaris dan buku pembantu buku golongan inventaris. Yang kedua, memberikan coding pada barang-barang yang diinventarisasikan. Yang ketiga, membuat laporan triwulan tentang laporan mutasi barang. Yang keempat, membuat daftar isian atau format inventaris yang diisi sekali setahun per 1 April tentang keadaan barang. Dan yang kelima, membuat daftar rekapitulasi barang. Yang E, ada pemanfaatan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan keluhan secara efektif dan efisien. Dalam memanfaatkan prasarana dan prasarana, harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Yang pertama, ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kesesuaian antar media. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana penunjang. Dan yang keempat, karakteristik siswa. Terdapat 2 jenis prinsip penggunaan sarana prasarana di sekolah, yaitu yang pertama, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis atau rusak. Penggunaan barang meliputi 2 kategori, yaitu inventaris yang tidak habis sekali pakai dan inventaris habis pakai. Pemborosan terjadi karena 2 faktor, yaitu sikap mental dan kurangnya keterampilan. Sarana pendidikan ditinjau dari fungsinya dapat digolongkan menjadi yang pertama, ada sarana pendidikan yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. Dan yang kedua, sarana pendidikan yang tidak langsung terlihat dalam proses pendidikan dan pengajaran seperti gedung, perabot kantor, kamar mandi, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena saya sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.